pertanyaannya pada saat itu agama untuk apa? Gitu maksudnya. Nah, tapi ketika aku kemudian mencari agama, setelah meninggalkan agama lalu aku coba mencari jawaban-jawaban itu, aku mentok pada satu titik. Satu titik itu apa? Kita nggak bisa ngelawan sistem. Itu masalahnya tuh. Jadi sistem ini terlalu berat. Artinya kalau jadi gini ya contohnya misalnya, aku mau jadi orang jujur. Atau aku mau jadi orang yang membantu orang lebih baik misalnya. Aku mau membantu orang, aku dari dulu senang bantu orang. Ketika ada orang yang putus sekolah, aku merasa iba. Meskipun aku nggak bisa bantu dia secara langsung, minimal aku akan hibur dia. Atau ketika aku ngelihat ada orang nggak bisa makan, aku tuh sedih ketika ada orang nggak bisa makan. Tapi aku tahu ketika aku berpikir terus-menerus, sampai pada satu titik kita itu tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa karena kita selalu kalah melawan dengan sistem. Artinya kalau aku nolong orang satu persatu, sistem menciptakan orang-orang miskin dan orang-orang susah dan orang-orang bodoh secara kemudian masif dan kemudian sistematis dan teratur. Sehingga kita tidak akan bisa menolong semua orang pada akhirnya. Kita nggak akan pernah bisa jadi orang baik atau kita nggak akan bisa pernah menyelesaikan seluruh permasalahan ini. Nah, ketika aku tahu permasalahan itu ada pada sistem, berarti aku harus punya senjata yang sekaliber itu. Gitu maksudnya. Nah, ketika harus punya sesuatu yang bisa merombak sistemnya. Dikomparasikan dengan betul. sistem ya. Dikomparasikan. Maka ketika aku komparasikan berarti setidaknya yang secara teoritis yang bisa menjadi lawan imbang sistem yang sekarang. Ya kalau nggak sosialis ya berarti kan Islam. Iya nggak sih? Ya kan nggak ada pilihan lain kan selain itu kan ya. Kita mau pakai sistem apa lagi? Mau pakai sistem hybrid kan nggak ada waktu itu. Nah, karena waktu itu kemudian aku ditawarkan pada dua pilihan itu, akhirnya aku melihat adanya lawan yang imbang itu pada Islam. Waktu itu sudah beragama tapi belum.